Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayat dari Allah. Kita bisa berjumpa, bermuajah, bertatap muka di tempat yang mulia, di majlis yang mulia ini, insyaallah dengan hati yang gembira. Gembira betul ya Bu? Ini baru tanggal 3. Tanggal segini harusnya tanggal gembira. Harusnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang istiqomah menegakkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sehingga mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Ada yang sudah kenal atau pernah berjumpa? Belum ya? Dan saya sudah 3 tahun di sini. Dan setiap minggu, hampir setiap minggu, saya itu main di sini, main di lapangan pagar Nabil, main bola. Saya masih hobi main bola. Kalau biasanya saya sama teman-teman main di lapangan pagar Nabil. Saya udah mengingat kalau Firdaus sudah tidak ada tambahan lagi nama saya. Sudah paling panjang, karena hanya nama panjangnya apa? Sudah paling panjang. Firdaus itu sudah paling panjang. Saya sebenarnya bukan asli Dek. Saya itu naturalisasi. Saya aslinya Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Tahun 2016 saya mendapat beasiswa untuk kuliah di pendidikan ulama. Kuliah saya di pendidikan ulama selama 4 tahun kurang lebih. Setelah itu saya karena beasiswa tidak bisa memilih tempat kemana harus berlalu, maka saya ditugaskan di Mojokerto. Kalau Allah, ternyata setelah tugas Mojokerto itu membuat peta saya perpanjang kontrak sendiri. Dan sekarang sudah ganti KTP jadi orang Mojokerto, alhamdulillah. Jadi kalau ditanya dari mana, saya jawab dari Mojokerto sekarang. Kalau kaji kemudian diundang di kaji, saya kalau diundang di kaji misalnya mengingat dulu saya di Natuna dulu. Karena guru-guru saya dulu di Natuna, ustadz-ustadznya kebetulan pengurus-pengurus IJADI. Pengurus-pengurus IJADI Kabupaten Natuna, saya ingat ada nama Ustadz Farina dulu, insya Allah beliau IJADI Natuna. Dulu karena saya di Aliyah ketua OSIS dan diamanahi untuk mengurus OSIS-nya, jadi saya biasa mengurus pengajian persis seperti pengajian di pagi hari ini. Saya ingat dulu saya sering diikut diamanahi. Orang yang pertama mempercayai saya di pengajian itu beliau, Pak Walilah. Beliau kirim saya untuk isi pengajian, dan situlah timbul saya minat. Kayaknya saya cocok di kalau sekolah di bidang agama. Cocok kayaknya saya kalau jadi mubalik. Cocok kayaknya saya kalau menekuni di sebagian, di banyak alumni itu ada satu bagian anak yang ngambil bidang ini. Coba-cobalah saya tanya rekomendasi dan sebagainya. Kemudian orang-orang tadi yang
jalan mendapatkan beasiswanya. Di antara saya, alhamdulillah ya, dapat beasiswa, kemudian kuliah, dan kemudian memang pada Allah tidak pulang, karena komunikasinya tetap jalan. Tadi sebelum saya foto-foto, saya kirim ke grup sana, dan alhamdulillah hari ini sambung silaturahmi dengan jadi kata Jakarta. Nah, itu sekilas Bapak Ibu. Jadi kalau ketemu saya di jalan, ketemu saya dimanapun, nah ya mudah-mudahan ketemu saya di lapangan futsal atau manapun nanti, boleh bertemu bersama, boleh ingat dan mengingatkan. Baik, nah kita temanya hari ini ketenangan. Saya ngambil tema jalan ketenangan. Kita tahu hari ini orang itu tenang itu sesuatu yang mahal dimana kalau dulu kamu himpit itu hanya pertanyaan orang sekitar, pertanyaan tetangga, pertanyaan saudara, pertanyaan keluarga. Tapi hari ini di dunia yang serba cepat, serba digital, tekanan itu datang dari mana-mana. Kadang-kala kita itu tidak mau mencari hal-hal yang menekan, tapi ketika membuka sosmed, membuka media sosial dan sebagainya, ada saja hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaik-baiknya postingan di Instagram itu mesti di sosial media itu mesti ada yang tidak suka, mesti ada yang menyakitkan hati komenannya. Maka tekanan-tekanan itu kalau tidak dikelola dengan baik akan memunculkan yang hari ini penyakit yang banyak terjadi. Kemarin saya baru baca ada seanak yang dia tidak diizinkan kuliah oleh orang tuanya, stres, kemudian membacok neneknya dan membunuh neneknya dan membacok sapi ayahnya pada sana. Artinya karena ada tekanan, tidak mampu melawan tekanan itu, berbuat satu hal yang naudzubillah. Kita insya Allah dijauhi dari level yang demikian. Namun paling tidak stres itu, ketidaktenangan itu, kalau tidak dikelola dengan baik akan berbuah pada penyakit. Kalau dalam buku-buku filsafat itu ada namanya Hensai. Ada satu kalimat yang menarik dari Hensai itu. Sebenarnya bukan stres yang membunuh kita, tetapi reaksi kita terhadap stres itulah yang mampu membunuh kita. Pada dasarnya kita itu, semua manusia itu tidak bisa lepas dari tekanan. Semua orang itu akan ada tekanannya di levelnya masing-masing setiap hari. Bahkan pada kadar tertentu tekanan itu diperlukan, stres itu diperlukan. Orang bahkan misalnya dari rumah mau ke pengajian, lewat di jalan, lewat di lampu merah, macet, umpel-umpelan, kadang ada pick up membawa ayam, pas sayur masih mending, bawa ayam yang betul-betul itu. Nah, ini kan baunya, insya Allah yang bawa kita pas di belakang. Bayangkan ibu sudah rapi, bapak-bapak sudah rapi, berada di belakang itu. Padahal yang di belakang itu bukan hanya kita, adalah lain juga. Artinya sama-sama mendapatkan tekanan yang sama. Lalu apa yang berbeda dari setiap orang itu? Nah, yang berbeda adalah bagaimana dia merespon tekanan, bagaimana dia merespon stres itu. Nah, stres yang tidak terkontrol dalam jangka panjang, dia akan meningkatkan satu hormon yang namanya satu zat yang namanya zat kortisol. Kortisol ini
dia sifatnya oksidatif. Nah, ketika dia terlalu banyak, dia akan nempel di pankreas. Pankreas itu meningkatkan insulin. Insulin itulah yang menyebabkan orang kalau stres memanggil-manggil. Perut itu seorang memanggil-manggil untuk makan, terus punya, terus orang kalau stres biasanya lapar, pengen punya, terus kebanyakan kalau yang lagi ujian, lagi belajar, biasanya kalau dia tertekan, biasanya dia butuh banyak sesuatu yang masuk dalam tubuhnya. Makanya perempuan itu kalau belajar biasanya punya, biasanya istri saya kalau belajar kalau puasa itu punya, terus paham itu karena insulinnya naik, jadi dia punya terus. Nah, kalau terus berlanjut seperti itu, tubuh itu akan kehilangan sifat adaptifnya. Dia tidak lagi bisa membedakan mana dalam keadaan normal, mana dalam keadaan stres. Sehingga kalau terus seperti itu, lama terus rasanya, sehingga dari situlah timbul penyakit gula darah, diabetes naik, apalagi kencing manis dan sebagainya. Berawal dari stres kecil yang tidak dikelola dengan baik, yang tidak dijaga dengan baik. Maka jangan diremehkan juga stres-stres yang kecil. Ibu, bapak, stres kecil pada istri, pada anak, jangan remeh. Karena dia kalau terus dibiarkan seperti itu juga akan bahaya. Nah, dalam buku yang ditulis oleh Henry Manangkiring, buatan Henry Manangkiring. Henry Manangkiring sudah beda lagi. Henry Manangkiring. Dia tulis sebuah buku, judulnya Filosofi Teras. Filosofi Teras. Ada yang sama baca? Ada yang sama baca? Boleh biasanya sudah baca buku. Kalau yang suka. Bukunya lumayan terkenal di kalangan muda. Judulnya Filosofi Teras. Ditulis Henry Manangkiring. Filosofi Teras itu bercerita tentang filsafat Stoa. Stoa itu artinya teras. Stoa itu artinya teras. Kalau bahasa filsafatnya Stoikisme. Kenapa disebut Stoa atau filosofi teras? Karena dulu pendirinya namanya Zeno itu mengajarkan filsafatnya di teras-teras. Di teras-teras dia mengajarkan filsafatnya. Sehingga disebutlah filsafat Stoa, filosofi teras. Kemudian dalam salah satu bab buku itu ada yang menarik menurut saya. Ada yang disebutkan dengan dikotomi kendali. Bahwasanya hidup kita itu terbagi dalam dua kendali. Kendali dalam diri dan kendali di luar diri. Kendali dalam diri dan kendali di luar diri. Kendali dalam diri itu sangat sedikit, sangat tipis. Kita itu hanya bisa mengendalikan apa yang belum keluar dari dalam diri kita. Dalam hati, ucapan, tingkah kita itu bisa kita kendalikan. Namun ada hal-hal yang ada di luar kendali kita dan itu sangat banyak sekali. Dan itu tidak bisa kita kendalikan. Saya ceramah, saya isi pengajian hari ini. Apa yang bisa saya kendalikan? Saya hanya bisa mengendalikan bagaimana saya menyampaikan ucapan saya dan komentar saya. Itu toh. Tapi saya tidak bisa mengendalikan jenengan untuk 40 menit nyimak saya dari awal sampai akhir. Tidak bisa. Saya tidak bisa memaksakan mengendalikan jenengan harus mencatat dari A sampai Z apa yang saya sampaikan. Saya tidak bisa mengendalikan jenengan untuk hadir tepat waktu jam 6.00 sudah sampai di sini. Tidak bisa. Apa yang bisa saya kendalikan? Saya hanya bisa mengendalikan respon saya terhadap jenengan semua. Saya hanya bisa mengendalikan ketika lihat ada jemaah yang berngantuk-ngantuk misalnya. Ada jemaah yang sedikit meleng. Itu yang bisa saya kendalikan. Kalau saya tidak bisa mengendalikan, saya akan tersinggung. Malah apa kurang bagus ucapan saya? Apa kurang menggelegar suara saya?
macet di jalan, ngumpul-ngumpulan di jalan. Kita tidak bisa mengendalikan itu, tapi kita bisa mengendalikan respon kita terhadap yang terjadi itu. Makanya Nabi itu kalau hujan, apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'an. Kenapa itu? Karena kita tidak bisa mengendalikan hujan itu. Tidak bisa kalau kita mau keluar, hujan itu turun, tidak bisa kita kendalikan supaya dia berhenti. Yang bisa kita kendalikan adalah respon positif kita terhadap hujan yang turun itu. Makanya kita Nabi minta hujan yang turun itu turunnya sebagai kemanfaatan. Nah, orang yang mampu mengendalikan respon dia terhadap dunia itu, respon dia terhadap yang terjadi itu akan membawa dirinya pada ketenangan. Nah, dalam Islam kita itu sering disampaikan dengan ayat ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah menenangkan hati. Nah, kadang-kala ketika dibacakan atau mengingat ayat ini terframe di pikiran kita seolah-olah mengingat Allah itu hanya di pengajian, hanya di masjid, hanya setelah sholat, hanya waktu setelah tahajud dan sebagainya. Padahal mengingat Allah itu adalah kegiatan yang sangat statis dan harusnya sangat dinamis. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat lain, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaringnya mereka. Coba Allah sebutkan berdiri, duduk, dan berbaring. Kenapa Allah sebutkan tiga ini? Kenapa Allah sebutkan tiga ini? Karena manusia tidak ada kondisi lain selain tiga ini. Manusia itu kalau tidak berdiri, ya duduk. Kalau tidak duduk, ya berbaring. Jadi kan di sini dalam kondisi duduk. Orang di luar sana yang lari-lari, main bola, lari pagi, di kolam ini dan sebagainya, di Cafe di Unala itu sedang apa itu? Sedang berdiri. Yang terbalik di rumah sakit, yang lemas, tidak bisa ngapa-ngapain dalam keadaan berbaring. Dan tidak ada lagi, tidak ada yang nanya supaya duduk supaya berdiri itu tidak ada kecuali kelihatan. Kalau manusia normal semuanya dalam keadaan tiga itu. Maka maksudnya Allah itu mau tenangnya kamu tiga-tiga ingat dengan baik. Kamu berdiri ingat Allah, kamu berdiri ingat Allah, kamu duduk ingat Allah. Maksudnya apa? Ingat semua yang Allah sampaikan, ingat semua syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada tiga ini, jangankan orang per orang, Indonesia itu tenang kalau tiga ini diaplikasikan. Bayangkan orang yang berdiri di kantor pajak, orang yang berdiri di kantor itu dalam keadaan berdiri dulu barunya semuanya dia ingat Allah. Jadi dia mau mengambil keputusan dia ingat Allah, mau mengambil kebijakan dia ingat Allah, mau ngapain pun dia ingat Allah. Guru di madrasah, guru di sekolah dalam keadaan dulu berdirinya dia ingat Allah. Sehingga ketika dia memulai pelajarannya dia mengingat Allah. Sehingga dia mengakhiri pelajarannya dia mengingat Allah. Bukan hanya dirinya yang tenang, muridnya pun juga tenang. Semuanya, kalaulah semuanya di negara kita ingat Allah, tenang sudah. Nah, cuma kan kebanyakan kita yang ini ingat Allah kalau pas sulit, pas mau naik saja ingat Allah. Pas mau naik datang ke kantor jadi, datang ke masjid, datang ke pengajian. Tapi kalau sudah jadi, apa yang terjadi? Allahnya lupa, Allahnya tidak ingin ambil kebijakan, tidak ingin Allah ambil keputusan, tidak ingin Allah. Sehingga yang tidak tenang bukan saja dirinya, tapi satu negeri menjadi tidak tenang. Kenapa? Karena keputusan yang diambil, kebijakan yang diambil lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu berarti secara umumnya. Nah bagaimana secara pribadinya supaya hidup itu menjadi tenang, menjadi adem, menjadi ayem,
setidaknya hari ini ada beberapa treatment dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW bagaimana kita menjadi pribadi yang tenang dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang pertama, mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, "Wala tatamannaw ma faddallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlihi. Innallaha kana bikulli syai'in 'aliman." Allah mengatakan, jangan kamu berandai-andai terhadap keutamaan yang Allah berikan pada sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Bagi laki-laki mendapatkan apa yang dia usahakan, bagi perempuan mendapatkan apa yang dia upayakan. Kita potong sebentar. Coba, akhirnya Allah katakan jangan bayangkan apa yang Allah berikan. Artinya jangan bayangkan hasil seseorang. Kita hari ini ketika melihat orang sukses, kita hanya melihat hasilnya. Pernah ya jadi sampean nanti naik mobil. Pernah sampean gajinya satu bulan ya itu berapa masih pikir-pikir. Kita membayangkan hasil yang dia dapatkan. Kita melihat orang hari ini punya kemewahan yang kita bayangkan kemewahannya, sehingga kita terpacu untuk sama dalam hal kemewahannya, sama dalam hal keutamaannya. Orang punya mobil, kita juga pengen punya mobilnya. Orang kerjanya enak, kita juga pengen kerja yang enaknya. Tetapi kita tidak melihat keusahanya. Maka yang ditekannya di ayat ini, lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna. Ingat kata Allah, orang itu mendapatkan apa yang dia usahakan, apa yang dia upayakan. Kamu melihat orang hari ini jadi direktur, kerjanya enak, gajinya besar, bayangkan apa yang dia lewati sebelum itu. Jangan bayangkan apa yang dia dapatkan hari ini. Boleh jadi dia hari ini hidup nyaman, bertahun-tahun dia sudah jatuh bangkit, banting tulang, pelas keringat sehingga dia sampai pada level itu hari ini. Boleh jadi kita belum sampai di level itu karena usaha kita belum sama atau mental kita belum sama seperti dia. Saya pernah ngisi di daerah ini. Sebelum naik mimbar diumumkan apa? Diumumkan Bapak pulang zakat malnya 15 juta. Bapak 15 juta, saya sudah kaget. Lalu, sangat 15 juta. Berapa itu? Apa namanya? Gaji bersihnya. Umumkan lagi, Bapak si pulang zakat malnya 20 juta. Sedih ini. Wah, sampai 20 juta ya. Terakhir disebutkan Bapak pulang zakat malnya tahun ini 950 juta. Maksud saya, besar gajinya. Ini 950 juta, kira-kira gaji bersihnya satu bulan itu berapa ya? Itu sudah dari buku SD itu bisa mana-mana. Saya kecamatan itu 950, kaget saya. Setelah cerita dengan orang tua, dengan ayah mertua, dengan ibu mertua, dengan sebagainya, saya cerita, apa pesan mereka? Kalau kita itu kalau mendengar seperti itu, kita hanya membayangkan uangnya, membayangkan besar gajinya. Tapi coba kita bayangkan, seandainya kita punya penghasilan yang sama seperti dia dan harus mengeluarkan zakat mal yang sebanyak itu, mau tidak kita? Mau tidak? Dengan misalnya gajinya segitu, harus mengeluarkan zakat mal segitu, mau tidak? Mau. Kenapa mau? Karena belum punya. Kalau sudah punya, dia pikir-pikir dulu, cuma 90 juta ya. Kalau
belum sama seperti yang punya itu, belum sama seperti yang mengeluarkan zakat mal itu. Maka ketika melihat seperti itu, jangan bayangkan yang dia punya, bayangkan mentalnya, bayangkan usahanya. Kalau kita bayangkan yang dia punya, tidak tenang, akan ada kecenderungan untuk iri-irian, akan ada kecenderungan untuk memiliki apa yang dia punya. Makanya Imam Nawawi Al-Baghdadi, bukan Imam Nawawi yang dari Nawab, tapi Imam Nawawi dari Baghdad, punya kitab judulnya Mawaqi'ul Hujjah. Masya Allah, kitab Bidayah dan Hidayah karangan Imam Ghazali. Kemudian saya mengajar rutin kitab ini setiap bulan minggu ketiga. Ada salah satu penggalan yang sangat menarik. Beliau mengatakan mata itu kalau terlalu sering melihat nikmat orang akan membuat hati cenderung ingin merasa memiliki. Dan kalau terus dituruti sedemikian, terus dituruti seperti itu, agar cenderung membuat orang itu menghalalkan segala cara supaya nikmat itu pindah kepada dia. Maka salah satu cara paling aman supaya hidup itu tenang, jangan lihat nikmatnya orang. Jangan lihat nikmatnya orang, lihat saja usahanya, lihat saja jerih payahnya, kerjanya. Makanya ada jenengan surat Ronaldo. Cristiano Ronaldo, sekarang saya dalam salah satu wawancaranya dia mengatakan seperti ini: semua orang ingin jadi Cristiano, ingin jadi Ronaldo, ingin sukses, ingin terkenal, ingin terdetiknya bayarannya jutaan. Ronaldo itu bukan ratusan ribu per detiknya itu hitungannya jutaan. Jadi per bulannya itu bukan hitungan jutaan, sudah hitungan. Semua orang ingin seperti itu kayaknya. Tapi apakah semua orang bisa dan mau menjalankan disiplin yang sama seperti yang dia lakukan? Dia mengatakan hasilnya itu mungkin berbeda-beda. Kenapa? Karena apa yang orang lakukan itu berbeda-beda, disiplinnya berbeda-beda. Atlet itu berapa banyak atlet? Tapi berapa banyak yang seperti dia? Padahal caranya sama katanya. Dia memberikan caranya. Bagaimana caranya? Orang belum datang ke gym, dia sudah datang ke gym. Orang belum datang ke tempat latihan, dia sudah datang ke tempat latihan. Orang latihan jam 6, dia datang jam 5. Orang latihan jam 5, dia datang jam 4. Orang datang latihan jam 4, dia datang jam 3. Selalu lebih awal daripada yang lain. Dan dia mengatakan bukan hanya dalam dunia olahraga, di dalam dunia apapun, di dalam disiplin apapun harusnya sama. Usaha itu secara kausalitasnya, karena kita masih hidup di dalam dunia yang masih ada hukum kausalitas. Normalnya kalau Allah menghendaki usaha itu sama berbanding lurus dengan hasilnya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin hasil yang sama, punyailah usaha yang sama, punyailah upaya yang sama. Kemudian ayat ini Allah katakan was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah keutamaan darinya. Mintalah kepada Allah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu hadir dan lahir dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Ada orang yang punya bakat di bidang ini, ada orang yang punya kemampuan di bidang ini, termasuk orang tua terhadap anak misalnya. Salah satu yang membuat cemas orang tua itu kan kadang-kadang anaknya. Kenapa? Kadang-kadang orang tua itu pukul lurus semua yang ada pada anak orang itu juga harus ada pada anak dia. Anak orang berprestasi di bidang ini, anak dia juga harus berprestasi di bidang yang sama. Sehingga orang tua itu lebih tidak tenang ketika anaknya sudah mulai beranjak
pada umur-umur tertentu. Orang tua lupa bahwa anak punya keutamaan masing-masing, punya kemampuan masing-masing yang Allah berikan pada diri masing-masing. Ada yang anak punya kemampuan mungkin di bidang atletisnya, bidang geraknya, maka jangan dipaksakan dia untuk ahli di bidang matematika, ahli di bidang sains dan sebagainya. Begitu pula anak-anak yang ahli di bidang sains, di bidang matematika, tidak perlu dipaksakan dia untuk ahli di bidang atletik dan sebagainya. Maka penting juga bagi kita mengetahui keutamaan mana yang kita dan orang di bawah kita miliki, supaya memahami betul orang potensi masing-masing setiap kita dan potensi masing-masing setiap orang yang di bawah kita, anak atau orang-orang di sekitar kita. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah itu ketika mengirimkan utusan. Rasulullah itu meminta kirimlah utusan dengan nama dan wajah yang paling baik. Iza aqradtum ilayya faqrid min husnil ismi wa husnil wajhi. Atau kama qala riwayat atau riwayat ini. Nah, nanti kamu kalau mengirimkan utusan, kirim orang dengan nama yang terbaik, dengan wajah yang terbaik. Maksudnya kalau pilih yang paling tampan, paling rapi, paling bagus. Maksudnya apa? Orang utusan, orang yang menjadi utusan. Kalau hari ini kan, kalau dalam ilmu manajemen itu manajemen humas, hubungan masyarakat, frontliner, orang bagian depan. Ini bagian tadi. Maka kalau mencari bakat, mencari orang yang ada di bawah kita, lihat potensinya. Kalau dia potensinya di humas misalnya, dia ganteng, dia rapi, punya kecakapan, tapi dia di situ. Supaya kita ketika di atas mengurus dia atau mengurus anak kita dapat ketenangan itu. Kalau meletakkan anak tua, meletakkan anak tidak pada keutamaannya, bingung sendiri nanti, akan berbuat sendiri, akan tidak tenang sendiri. Nah, nanti mengajarkan orang itu kan kalau berada di depan, dia ganteng, rapi, ramah, namanya baik, yang datang yang berhadapan dengan dia juga akan nyaman, akan damai, akan apa ya? Akan responnya baik juga. Tapi coba kalau yang datang yang bagian depan itu dengan muka yang berbakat sangar. Karena ada beberapa orang itu yang wajahnya bakatnya sangar. Dia tidak marah biasa saja. Tapi dia diam kok. Tapi memang potongannya dari lahir memang muka sangar. Muka yang memang kalau orang melihat kayaknya marah nih, rupanya nggak senang dengan ini. Nah, kalau yang seperti itu kan, kalau diletakkan bagian depan, yang datang tidak kena, yang mengurusi tidak kena, yang bagian atas tidak kena. Nah, itu yang pertama. Nah, supaya kena, yang pertama jangan lihat hasilnya, tapi lihat potensi dan lihat usahanya. Nah, yang kedua, supaya hidup itu tenang, ini nasihat yang lumayan, saya kira lumayan familiar dengan kita. Kata Nabi itu, kalau urusan dunia lihatlah ke bawah, tapi kalau urusan agama, urusan akhirat lihatlah ke atas. Riwayatnya kata Nabi, undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum wa huwa al-jadaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Pada hal-hal dunia, pandanglah orang yang ada di bawahmu. Pandanglah orang-orang yang berada satu level atau beberapa level di bawahmu. Jangan engkau melihat orang yang ada di atasmu. Karena dengan melihat orang yang ada di bawah dan tidak memperhatikan orang yang ada di atas, hal itu akan membuat orang itu lebih mengingat nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesekali melihat ke atas itu penting sebagai motivasi. Tapi jangan keseringan mendongak, jangan keseringan melihat ke atas. Karena kalau terlalu sering melihat ke atas, kenapa? Pegel ya kalau melihat ke atas terus. Lupa kita dengan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Sesekali kita perlu berjalan jauh, melihat orang-orang di lampu merah,
melihat anak-anak kecil yang sudah berjualan apa itu? Jualan aqua, jualan kacang, jualan merah dan sebagainya. Sesekali kita perlu membandingkan diri kita dengan orang-orang yang seperti itu. Kadang-kadang dari ini ya, kita kebanyakan membandingkan diri kita dengan orang-orang yang di atas kita. Kita melihat orang yang dengan segala kemewahannya, orang kumpul misalnya arisan dan sebagainya, orang bawa tas mewah, bawa gelang sampai sipinya dan sebagainya. Kita pun membayangkan seandainya saya punya yang seperti itu, enak ya. Seandainya saya punya seperti itu, nyaman ya hidup saya. Kita lupa bahwa sebenarnya untuk bahagia itu tidak perlu yang seperti itu. Untuk senang hidup itu tidak perlu perhiasan terlalu mewah, tidak perlu tas terlalu apa? Terlalu bermerek dan sebagainya. Kita lupa bahwasanya hidup itu sebenarnya asalkan fungsinya ada, mana sudah cukup. Asalkan fungsinya sama, sebenarnya sudah aman. Tas 20 juta dan tas 200.000 fungsinya sama, hanya sekedar tempat meletakkan barang, meletakkan HP, meletakkan buku dan sebagainya. Toh orang hanya 1-2 saja yang tahu dengan harganya, yang tahu dengan mereknya. Kadang-kadang di dunia yang sedemikian rupa butuh validasinya. Nah, ini kan orang semuanya butuh validasi. Pengakuan. Kita lupa bahwa manusia itu sifatnya sangat mudah lupa. Hari ini orang mengakui kita, besok orang akan lupa. Jadi kalau tidak percaya bahwa kita tidak terlalu penting amat di dunia ini, jangan coba eksperimen ya Pak. Jangan ke pasar Tanjung itu. Hari ini jangan nyanyi-nyanyi teriak-teriak di pasar Tanjung itu. Besok jangan datang lagi. Ada nggak yang ini? Tidak ada. Orang itu hanya ingat hari ini. Kalau besok orang sudah lupa dengan apa yang kita lakukan. Begitulah manusia itu. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, butuh pengakuan manusia, menggantungkan sesuatu dengan dengan sesuatu yang di luar diri tadi. Itu kata Henry Mancini dalam persoalan itu tidak rasional. Bahagia dengan sesuatu yang di luar diri itu tidak rasional. Karena semua yang ada di luar diri itu sifatnya, semua yang ada di luar dari diri itu sifatnya sementara. Karena yang menulis itu dalam buku terasnya. Semua yang ada di luar kendali diri itu sifatnya sementara. Apapun, termasuk kesehatan kita, kekayaan itu dalam kendali diri apa di luar diri? Kekayaan itu dalam kendali diri apa kendali di luar diri? Di luar diri. Kekayaan itu sifatnya sangat sementara. Kalau Allah berkehendak hilang, udah saja hilangnya. Nah, alhamdulillah, betapa banyak orang yang hari ini kaya, besoknya jatuh sejatuh-jatuhnya habis belas tidak tersisa. Apalagi kekasih, suami, pacar kalau anak muda ini. Kalau yang alhamdulillah masih normal seperti itu. Semuanya sifatnya sementara. Kalau kita bahagia, menggantungkan kebahagiaan dengan pasangan, dengan suami, sifatnya sementara. Hari ini dia cinta, boleh jadi dia besok sudah tidak cinta. Kesehatan. Karena ini yang kadang-kadang orang menganggap boleh sehat itu kendali diri kita bisa menjaga pola makan, bisa menjaga pola istirahat, bisa menjaga pola olahraga. Itu dari diri. Kita bisa sehat dengan kendali diri. Tapi betapa banyak orang itu bisa sakit tiba-tiba dia datang ke tempat umum karena tangannya virus tiba-tiba sakit. Padahal dia hidupnya sehat. Sekarang sehat kendali diri apa kendali di luar diri? Ternyata sehat pun kendali di luar diri. Betapa banyak orang-orang yang hidupnya sehat
pulang dari jogging tiba-tiba alhamdulillah jatuh di jalan, tabrakan dan sebagainya, akhirnya dia cacat sepoyo dan sebagainya. Ternyata sehat pun kendali di luar diri. Maka kalau kita menentukan bahagia itu dengan sesuatu di luar diri itu, kapan kita bahagia? Nah, maka satu-satunya jalan untuk bahagia, respon kita terhadap apa yang di luar diri. Kita melihat orang yang di atas kita, bagaimana respon kita? Begitu pula melihat orang yang ada di bawah kita, bagaimana respon kita terhadap orang-orang yang ada di bawah kita. Maka pada perkara-perkara dunia jangan memfokuskan pandangan terhadap yang di atas. Bandingkan diri, lihatlah dengan yang di bawah. Beda dengan perkara akhirat. Kalau perkara akhirat, dalilnya sudah berbeda. Dalilnya fastabiqul khairat. Nah, kalau sudah bab akhirat, tidak boleh meremeh-remeh, tidak boleh melihat yang di bawah. Nggak apa-apa, nggak salah jemaah. Wong itu loh, nggak salah belas nggak apa-apa. Aku sholat masih penting kalau sholat. Wong itu nggak salah belas nggak apa-apa. Anda boleh. Kalau sudah perkara akhirat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba adalah dalam kebaikan. Maka dalam perkara akhirat tidak boleh saling mendahulukan. Dosa kalau saling mendahulukan dalam perkara akhirat. Contoh gini, jenengan sholat berjamaah, datang, jenengan sudah pantas jadi imam, saling ikut-ikutan, jenengan mau imam, jenengan mau, tidak boleh gitu. Kalau jenengan pantas, kalau menunjuk orang jadi imam, mendahulukan orang dalam kebaikan, itu tidak boleh. Sama anak muda misalnya, datang paling awal, sholat paling depan, tiba-tiba ada orang tua di belakang, dia mendahulukan, monggo Pak, jenengan mau di depan, boleh tidak? Tidak boleh. Tapi kalau menurut kacamata manusia itu sopan, adab itu. Tapi kalau dalam kacamata agama, kacamata fikih tidak boleh mendahulukan orang dalam hal ketaatan, tidak boleh. Harus kita dulu yang ambil. Kadang-kadang itu seperti itu. Perkara akhirat kita dahulukan orang, perkara dunia kita paling depan. Maka tidak dia seperti itu. Dibalik dari itu. Kalau perkara akhirat, jadilah yang paling depan. Kita sudah pantas imam, itu orang yang sudah maju saja, ambil kesempatan itu. Kita sudah pantas maju, kita sudah pantas paling depan. Kalau kita datang duluan, kita yang duluan. Makanya saya pernah nasihatin istri itu, adab akhlak itu kacamatanya bukan kacamata nurani. Adab akhlak itu kacamatanya bukan kacamata nurani, tetapi kacamata ilmu. Kalau akhlak itu kacamata nurani, kacamata nurani itu bahaya. Contoh gini, orang pakai motor kayak saya, motor Vincent, motor tangki, isi bensin di Pertamina, pom bensin itu, isi bensin. Kalau menurut kacamata nurani itu sopannya turun dulu atau pakai Max yang ganggang gitu, mengganggang ya. Kalau kacamata nurani, kacamata manusia, sopan akan turun. Tapi kacamata itu bagaimana? Kacamata itu dibuat apa namanya? Tangkinya di depan itu supaya jenengan tidak usah turun, supaya kalau ngantri yang belakang tidak kelamaan ngantri, selesai di sini jenengan langsung bisa maju. Yang kelamaan itu entah mau rumah sakit, entah mau buang air, mau apa, dia tidak kelamaan ngantri. Sepersekian detik bagi orang penting, bagi orang dalam keadaan darurat itu sangat penting. Sudah sangat penting untuk dia buru-buru. Tapi kalau kacamata nurani nggak sopan nih, nggak depan ini mau ngisi bensin yang mentang-mentang pakai enak nggak ilmu mudun sombong. Itu kacamata nurani. Makanya pada bab tertentu akhlak adab itu tidak dinilai dengan kacamata nurani, tapi dengan kacamata ilmu. Sama ketika dalam hal akhirat, jangan dahulukan orang, tapi ketika di dunia maka padanya dahulukan orang tidak masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya hidup itu tenang, hidup itu aman, damai, sejahtera. Ini jangan pikirkan asumsi orang lain. Kita ini hidup bersosial, hidup bermasyarakat. Komentar orang itu berbagai macam. Masya Allah, ada saja komentar.
Kalau yang belum nikah dia akan dikomentari. Umur pintar supaya kalau dari nikah, tak akan nikah dah. Kalau sudah nikah belum punya anak dia akan komen. Saya pernah tahu kalau saya kalau belum punya anak, gak bisa lah. Gak bisa apa? Ya gak bisa lah. Pokoknya gak bisa. Komen. Nanti kalau sudah punya anak, anaknya banyak, dia bilang lagi, Masya Allah, banyak sekali anaknya. Anak uang, anak kecil. Ada terus komentar. Kalau kita kurus dia komentari. Jangan tadi mama. Nanti kalau kita sudah badannya besar, dia ngomong lagi. Sampai dulu, kok ya diet, sakit tuh, dari badan sembuh, malas bergerak ini loh. Ada saja komentar. Nah kalau kita bergantung dengan asumsi orang seperti itu, kapan kita bahagia? Padahal penilaian yang paling penting itu adalah penilaian diri kita sendiri. Mana dalilnya? Allah itu mengingatkan dalam Al-Quran, balil insanu ala nafsihi basirah. Bagi seorang manusia, penilaian yang paling penting itu adalah saksinya terhadap dirinya sendiri. Nilai dia terhadap dirinya sendiri. Baik di dunia maupun di akhirat, yang dihitung itu bukan penilaian orang, tapi penilaian diri kita sendiri. Di akhirat nanti orang tidak akan ditanya kenapa kita hari ini seperti itu. Tidak, yang ditanya itu tanganmu ngapain, kakimu ngapain, kepalamu ngapain. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin. Hafal surah Yasin. Makanya yang menilai itu diri kita. Ini adalah nasihat penilaian yang paling penting adalah penilaian terhadap diri sendiri. Makanya Syekh Adham Syarqawi itu dalam kitab beliau Rasailul Quran, ada seorang ulama namanya Syekh Adham Syarqawi. Beliau menulis kitab namanya Rasailul Quran, pesan-pesan dari pesan-pesan Al-Quran. Dalam salah satu halaman yang di halaman 11, beliau menyantir ayat ini, balil insanu ala nafsihi basirah. Ketika beliau menyantir ayat ini, beliau membuat sebuah makalah yang sangat unik yang saya tidak temukan di tafsir-tafsir yang lain. Karena memang hobi ini. Beliau mengatakan lan yanfa'uka madhul madihi in kana qad madahuka bima laysa fika. Kata beliau, tidak akan bermanfaat sama sekali ujian manusia, ujian semua orang, kalau orang memuji sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Orang puji, cantik ya Masya Allah, Allah cantik ini dengan di belakang dia bilang, cinta ini gak sengaja, rasanya selama cinta ini. Dia memuji kita dipuji pada sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Bermanfaatkah ujiannya? Tidak bermanfaat sama sekali. Orang puji kita sedemikian rupa, padahal kenyataannya kita tidak seperti itu, tidak bermanfaat. Begitu pula, lan yadurraka qadrul qadina ikan qad dhammuka bima laysa fika. Begitu pula, tidak akan bahaya sama sekali, tidak akan mudarat sama sekali. Satu dunia membencimu, satu dunia mengecammu. Kalau orang itu mengecam dan membencimu sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Orang bicarakan kita, dijelek-jelekkan kita, diturunkan direndahkan nama kita di hadapan banyak orang. Kalau memang sesuatu itu tidak ada pada diri kita, tidak akan berpengaruh sama sekali. Wa mahma balagha al-insanu min as-salahi fala budda lahu min man kala hatta al-anbiya lam yuhibbuhum kullan nas. Kita tidak mengenai sebagaimana orang itu sampai pada level puncak kesalehan, sesoleh apapun manusia itu mesti ada orang yang tidak suka. Bahkan para nabi pun tidak semua manusia mencintai. Nabi itu kurang soleh apa? Nabi itu kurang baik apa? Nabi itu kurang sosial apa? Nabi, apakah semua manusia mencintai Nabi? Tidak. Apalagi saya, apalagi kita.
Kalau ada orang yang satu dua tidak suka, satu dua tidak senang, ya sudah, lumrah saja. Karena memang sudah seperti itulah lumrahnya kehidupan. Begitu pula mahma balal insan minal fujur fala tudalu man min muhibbin hatta Fir'aun wa Namrud kana ladayhim man yuhibbuhum. Begitu pula sejelek-jeleknya manusia, seburuk-buruknya manusia, bagaimanapun buruknya, mesti ada orang yang suka, mesti ada pengikutnya. Bahkan Fir'aun dan Namrud saja ada yang suka, ada apa? Pengikutnya. Namrud itu, Fir'aun itu kurang buruk apa saja? Ngaku Tuhan, yang ngaku Tuhan saja ada apa? Ada pengikutnya. Kurang jelek apa? Oh, mana di Indonesia? Di Indonesia ini, masya Allah, aliran apa saja laku. Wong ngaku bisa ngomong besok akeh pengikutnya. Semua jadi kan mengaku bisa ngomong besok. Saya ngaku ngomong besok ya. Orang-orang saya ngaku ngomong ambil main. Ada pengikutnya di Indonesia ini, negeri yang kalau jual sesuatu yang jelas paling cepat lakunya. Maka jadi kan kalau mau viral, mau banyak pengikutnya, nyeleneh habis ini cepat viral. Sejelek apa manusia itu mesti ada pengikutnya. Nah, makanya Allah Mufratul Ibn Abdillah ma yaqulu insan fi faqultu amsaliku wa yusni alaih wa amal aduhu wa yuqama al-ftika qala ma zalan nasu kadhalik walakin na'udhu billah min ittifaq al-alsinah kullah laqad ista'ada ayyan nas kullahum fayaqtar aw yadhil nas kullahum fayakunu fihi syai'un mimma qalu. Nah, ini bagian lain yang perlu kita perhatikan. Kita perlu berhati-hati ketika kebanyakan orang yang memuji. Kalau terlalu banyak pujian, itu perlu berhati-hati. Ista'adha ayyamdah nasu kulluhum fayaqtar. Berhati-hatilah kalau banyak yang memuji. Karena orang kalau terlalu banyak dipuji, dia lupa diri. Kalau dia dipuji terus seperti itu, dopaminnya meningkat. Dia akan terus, oh saya kayaknya memang iya kayaknya. Bagus ya kamu ya. Terus seperti itu, dia akan merasa, oh iya, memang saya seperti ini. Makanya ada ungkapan hati-hati mengangkat orang menjadi guru. Hati-hati mengangkat orang menjadi ustaz kalau belum layak menjadi ustaz. Nanti kenapa? Nanti kalau dia dapat pujian lama-kelamaan dia lupa kalau dia masih nyantri. Kalau dia masih harusnya belajar, sehingga dia aku boleh ulama ini. Sudah saatnya aku berfatwa ini. Sudah saatnya saya buka kelas tafsir. Kenapa? Karena kebanyakan dipuji. Lupa dia akan level dirinya bahwa dia sejatinya masih santri. Begitu pula ketika terlalu banyak yang menjelek-jelekan, ketika terlalu banyak yang mengkritik, perlu juga kita perhatikan, perlu juga kita melihat awiyal yuzabbihu an-nasu kulluhum fa yakun fihi syai'un mimma qalu. Ketika terlalu banyak yang mengkritik, hati-hati. Boleh jadi memang ada yang bagian yang dikritik itu dalam diri kita. Orang 30 misalnya mengkritik hal yang sama, kemudian kita berkata, Allah, apa-apa nggak usah mikir dong, apa-apa mengenai ngomong, tapi sudah banyak sekali yang mengkritik. Nah, boleh jadi memang yang dikritik itu realita yang ada pada dalam diri kita. Perlu juga kita memperhatikan, tetapi jangan terlalu diperhatikan supaya tidak mengganggu dari kehidupan. Yang terakhir, cukup 4 dulu. Yang terakhir, supaya hidup itu tenang, nyaman, milikilah rasa cukup. Kata Nabi, man asbaha minkum aminan bisirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya.
Barang siapa di antara kalian, kata Nabi, ada rasa aman di rumahnya, aman di dirinya, aman keluarganya, aman masyarakatnya, sehat badannya, ada makanan di pagi harinya, maka seolah-olah dunia dan seisinya ada dalam dirinya. Ya, kita di Indonesia ini sudah paling aman-aman kok. Kurang apa coba kita? Kita bangun pagi, anak istri masih bisa tersenyum, anak istri ketawa, kecuali yang ngomel dipakai ngomel. Tapi kan masih aman. Makan pagi, sarapan pagi masih ada. Mau makan siang juga sudah insya Allah ada. Itu soal dunia itu sudah ada semua dalam diri kita. Dunia itu kan isinya itu toh. Dunia itu kan isinya makan dan apa? Makan, pasangan dan anak. Coba orang itu dunia itu kita yang cari. Pertama, dia cari makan. Kalau dia mau hidupnya pagi, dia akan jadi makan pagi, makan siang, makan malam. Ini kebutuhan yang paling pertama. Sebelum orang kenal kita, bisa jadi makan dulu. Nanti setelah dia kenal makan, makannya aman. Kalau orang ini karena dia aman, dia akan cari pasangan. Baru dia pindah ke pasangan. Dia pengen makanan seperti ini. Kalau sudah ada pasangan, ini baru dia mikir anaknya kuliah di mana, sekolah di mana. Kalau ketika itu sudah aman, sudah artinya jaringan itu sudah menamatkan permainan di dunia. Kalau di game jaringan sudah finish itu. Kalau sudah tiga ini aman, apalagi yang dicari, apalagi yang mau, yang tidak mau disyukuri. Semuanya sudah aman. Qad aflaha man hudiya Islam wa zulmal kafafa raqana ali. Sungguh beruntung karena nanti orang-orang yang diberikan petunjuk Islam, dia bangun dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, kemudian dia diberikan rezeki dan diberikan kecukupan dengan rezeki itu. Beruntung sekali. Dia Islam, hidup ibadahnya nyaman, belajarnya nyaman, anak istrinya aman, kemudian dia ada rasa cukup dengan apa yang dia miliki. Kalau orang itu tidak memilih qanaah itu apa? Menerima apa? Boten. Qanaah itu boten menerima apa lagi? Yang tepat qanaah itu menerima ing pandun. Apa sih maksudnya? Bahasa menerima ing pandun itu? Kalau menerima jatahnya juga berampas. Ya menerima apa? Menerima tanggung. Menerima tanggung itu orang sudah dapat jatah, dia tak pikir jatah yang lain, tapi dia tetap usaha mendapat lagi. Itu menerima tanggung. Orang sudah panen, dia bersyukur dengan panennya, tapi dia tetap tanam lagi. Paham maksudnya? Dia menerima apa yang dia upaya, dia punya, tapi dia tidak meninggalkan usaha yang seharusnya. Itu menerima tanggung. Bukan menerima apa adanya. Kalau menerima apa adanya, dapat 50.000 misalnya. Ya Allah, ini nggak mau aku terima. Besok mungkin kita rezeki nggak ada seperti itu. Orang yang qanaah itu dia dapat 50. Alhamdulillah hari ini punya 50. Besok dia akan memperbaiki apa usahanya supaya dapat lebih. Bukan berarti tidak bersyukur. Supaya nikmat Allah yang disyukuri itu makin bertambah. Itu qanaah. Qanaah itu bukan sifat yang menjadikan kita itu pasif, tidak. Justru qanaah itu sifat yang harusnya menjadikan kita itu lebih aktif. Nah, kalau bahasa Jawanya yang pas menerima tapi dia tetap berusaha. Nah, kalau hal-hal demikian ada dalam diri kita di lain sisi tetap menjadi orang yang menerima segala hal yang kita miliki. Di sisi lain kita tetap menjadi muslim yang produktif. Jangan sampai kita menjadi berpuasa qanaah, bangun pagi, merokok, minum kopi, habis itu kita ngomong alhamdulillah bisa menjadi apa-apa, sampai ini air. Akan juga tidak seperti itu terusnya. Tapi tetap bangun pagi, makan, sarapan, berangkat kerja, usaha lagi.
untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang bertebaran di muka bumi. Nah, ketika melakukan seperti itu, empat ini ada dalam diri kita. Yang pertama adalah tidak mengikuti standar suksesnya orang lain. Yang kedua, lihat ke atas untuk dunia, yang kedua untuk akhirat. Yang ketiga, jangan memikirkan asumsi orang lain. Yang keempat, memikirkan rasa hukum. Inilah empat hal yang harus kita bawa terus dalam kehidupan. Kita kendalikan diri kita dengan empat ini terhadap hal-hal yang terjadi di luar diri kita. Inilah aplikasi dari ala berzikrillah tatmainnul qulub. Mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Kurang lebih 45 menit lebih. Kurang lebih 40 menit. Allah a'lam berapa lebihnya. Mungkin demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sekalian. Doa sekalian. Baik. Supaya berkat acara kita hari ini, kita akan tutup dengan doa supaya acara kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling cepat terkabul, doa apa? Doa makan. Baik, lebih dari kurang saya mohon maaf. Yang lebihnya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang paling dari saya sendiri. Allah taala akan tutup dengan doa supaya acara kita diberkahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu katsiran mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil rahmah wal barakah ala hadhihi al-jama'ah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna shaqiyan wa la mahruman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana